Pemirsa, ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Memberikan atensi besar untuk rekan buruh pada peringatan May Day, Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah ribuan masa buruh. Menurut Presiden Prabowo, buruh adalah kunci untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, setiap sektor pun baik pemerintah, swasta, pengusaha, dan juga buruh harus saling bekerja sama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Presiden Prabowo sendiri merupakan presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir dalam peringatan Hari Buruh. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Bapak Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan orasi dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Presiden menegaskan negara berpihak pada para buruh dengan salah satu membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk memberikan masukan kepada Presiden mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak memihak para buruh. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Usai menyampaikan orasi di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sempat melepas topi dan baju, kemudian dilemparkan ke tengah massa buruh yang berkerumun. Aksi lempar topi dan baju Presiden Prabowo disambut antusias massa buruh. Pemirsa, puncak peringatan Hari Buruh digelar di lapangan Monas, Jakarta. Acara diberiakan penampilan musisi ibu kota dan Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan pidato kebangsaan langsung di lapangan Monas. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan. Baik, selamat siang Hamzah. Apakah peringatan Hari Buruh di sana berlangsung kondusif dan apa saja yang disuarakan para buruh pada tahun ini? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Betul sekali, peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 saat ini memang sudah selesai dalam rangkaian acara yang tadi ditutup oleh pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung dan menyapa para buruh yang hadir di kawasan Silang Monas, Jakarta. Ada sekitar 200.000 buruh yang hadir langsung dari berbagai organisasi, dari berbagai daerah di Jakarta dan juga sekitarnya. Ini tadi
tadi kami melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah dirinya ini akan memberlakukan dan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang memang memiliki tugas untuk mempelajari kebutuhan dan kesejahteraan para buruh yang ada di Indonesia dan nantinya akan memberi nasihat kepada Presiden terkait undang-undang yang saat ini berlaku mana saja yang memang tidak sesuai dengan kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia dan nantinya akan diperbaiki. Selain itu Presiden Prabowo ini juga menyampaikan bahwa dirinya akan membentuk Satgas PHK bagi buruh-buruh yang memang di PHK secara satu pihak. Selain itu juga membentuk beberapa RUU atau rancangan undang-undang seperti rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian rancangan undang-undang untuk mengatur dan meregulasi para pekerja dan buruh yang bekerja di laut dan kapal-kapal. Selain itu juga nantinya Presiden Prabowo ini juga menyebut dan tadi sempat berbicara kepada Dewan ataupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani dan juga Sufmi Dasko Ahmad yang hadir langsung di acara bahwa untuk membentuk rancangan undang-undang terkait dengan penghapusan sistem outsourcing yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ini juga Presiden Prabowo menjanjikan bahwa dirinya akan mempertemukan antara 150 orang pimpinan komunitas ataupun organisasi buruh yang ada di Indonesia dan akan dipertemukan dengan 150 orang pimpinan perusahaan yang memang tersebar di Indonesia untuk nantinya mendapatkan solusi terkait dengan kerjasama antara organisasi buruh dan juga antara perusahaan baik asing maupun lokal yang memang dibuka di Indonesia. Selain itu kami juga melihat bahwa tadi puluhan ribu buruh bahkan mungkin target ini sampai 200 ribu buruh ini tercapai karena sangat ramai kondisi di sini juga walaupun acara sudah selesai ini para buruh yang hadir masih menunggu hiburan yang akan diberikan oleh penyelenggara karena nantinya ini kami mendengar bahwa akan ada wali band dan juga seniman-seniman lain yang akan memberikan hiburan kepada para buruh yang tadi sudah menyampaikan aspirasinya dan kami juga ingin menginformasikan bahwa terdapat 6 aspirasi ataupun tuntutan yang disampaikan organisasi buruh ini khususnya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang hadir pada acara peringatan Hari Buruh Internasional. Di antaranya yaitu menghapus sistem outsourcing, kemudian membentuk Satgas PHK dan mewujudkan upah layak bagi para buruh untuk kesejahteraan buruh di Indonesia, kemudian melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan melindungi para buruh ini dari aturan pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU RPPT dan selain itu juga memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Dan selain itu Nata dan juga pemirsa ini dapat kami informasikan bahwa kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menjadi momen bersejarah karena ini merupakan momen pertama kalinya Presiden Republik Indonesia hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 setelah 60 tahun lamanya tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Hanya Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 1 Mei 1965 atau 60 tahun yang lalu. Jadi ini para buruh yang ingin menyampaikan aspirasinya ini juga antusias dalam menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang tadi juga memberikan pidato kemudian bersalaman langsung dan menyapa para buruh yang hadir dan datang langsung ke kawasan Silang Monas Jakarta. Sementara itu Nata. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.